Saudara-saudaraku, sahabat GKI dimanapun saudara berada, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau punya hati yang peduli. Dan itu sebabnya Engkau datang menyelamatkan kami. Kami ingin punya hati yang peduli di tengah berbagai macam kesulitan yang terjadi dalam hidup ini. Dan itu sebabnya kami mau belajar dari Alkitab firman Allah, agar kami selalu diingatkan seperti hati Bapa yang penuh cinta. Hati kami juga penuh cinta. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bukan hanya memahami kebenaran firman Allah, tetapi juga melakukan kebenaran firman Allah dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa serta memohon. Amin. Bacaan pertama dari Amos 6 ayat 1-7. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama. Orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gat, orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu, sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Allah Yakub untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Dia menegak keadilan
yang lapar, Ya bebaskan yang terkurung, yang buta Ia celikkan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Bacaan kedua dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 19. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31.
Beginilah bunyi Injil Yesus Kristus. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dengan nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara sahabat GKI, ada satu hal yang menarik dari perumpamaan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang kita baca hari ini, yaitu betapa dahsyatnya dampak dari ketidakpedulian. Ketidakpedulian tidak hanya berdampak dalam kehidupan saat ini, yaitu dalam bacaan kita kematian Lazarus yang kelaparan, tetapi juga kehidupan kelak di masa penghakiman nanti. Perumpamaan Yesus begitu gamblang, begitu jelas menegaskan kepada kita semua betapa pentingnya yang namanya kepedulian. Namun sayangnya saudara-saudara, kepedulian justru semakin hilang gaungnya di tengah keadaan kita saat ini. Adalah sebuah kenyataan di masa pandemi ini, betapa banyaknya orang yang tidak peduli dengan protokol kesehatan, tidak peduli pada kesehatan orang lain dan juga dirinya. Betapa kepedulian makin hari makin pudar dalam kehidupan kita. Tidak usah jauh-jauh saudara-saudara, mari kita lihat kehidupan keluarga kita. Benarkah kita punya kepedulian dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita? Benarkah kita peduli? Atau kita hanya pura-pura peduli? Pernah dikisahkan dalam sebuah buku,
Kisah tentang sebuah keluarga yang merintis kehidupan diawali dengan beratnya ekonomi keluarga itu. Sehingga mereka makan seadanya, diirit. Lauknya sedikit dibagi agar semua dapat makan. Karena ibu rumah tangga ini tahu anak-anaknya harus banyak makan ikan, maka ia sering masak ikan. Daging ikan diberikan kepada suami dan anak-anaknya, dan ibu itu sendiri makan kepala ikan. Demikian keadaan ini berlangsung bertahun-tahun sampai kemudian kehidupan mereka secara ekonomi mulai membaik. Dan suatu ketika, sang ibu berulang tahun. Suaminya berpikir dalam hatinya, apa kejutan yang bisa kuberikan kepada istriku yang luar biasa? Lama ia berpikir, sampai kemudian ia menemukan, aha, kepala ikan. Karena selama ini kalau makan ikan, sang ibu sering sekali memilih makan kepala ikan. Maka ia berpikir, sang suami berpikir, pasti ia suka dengan kepala ikan. Maka sang suami mencari kepala ikan yang paling terkenal di Jakarta. Dibelinya kepala ikan yang paling besar, dibungkusnya dengan sangat rapi, menggunakan kertas kado terbaik, dan dibawa kepada istrinya. Istrinya senang bukan main, selama ini suaminya tidak pernah membelikan kado. Dan kali ini suaminya memberikan kado istimewa yang besar tampaknya. Dengan berdebar, saudara-saudara, dibukanya kado itu. Astaga, kepala ikan. Sang istri menangis terseduh-seduh. Suaminya berpikir, loh, kenapa menangis? Bukankah mestinya istrinya senang sebab selama ini ia gemar memakan kepala ikan? Lalu dengan hati-hati ia bertanya, Ibu, kenapa menangis? Istrinya menjawab, kamu tidak memahami aku, Pak. Sebenarnya aku makan kepala ikan bukan karena aku suka, tetapi aku memberikan daging ikan yang terbaik untuk kalian. Aku makan kepala ikan sisa dari kalian yang sangat kalian tidak sukai, agar kalian bisa makan dengan nikmat. Saudara-saudara, gambaran cerita ini menunjukkan seringkali kepedulian di tengah-tengah keluarga juga pudar. Dan bukankah kenyataan semacam ini dalam berbagai macam bentuk sering terjadi? Dalam relasi kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Tentu kita mengenal istilah EGP. Emangnya gue pikirin? Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita tidak peduli dengan orang lain. Akibatnya kita tidak paham pada kebutuhan orang lain. Kita tidak paham pada jeritan orang-orang di sekitar kita. Dan akibatnya apa? Tanpa sadar, saudara-saudara, ketidakpedulian itu melukai, menyakiti sesama kita. Saudara-saudara, apakah orang kaya dalam perumpamaan Yesus ini seorang yang jahat? Rasanya tidak, saudara-saudara. Itu sebabnya di dalam perumpamaan kita ditunjukkan ia khawatir kalau saudara-saudaranya akan menderita seperti dia. Ia bukan seorang yang jahat, tetapi saudara-saudara, entah karena apa, ia kehilangan kepedulian. Ia tampak hanya peduli pada dirinya sendiri. Dan itu terlihat jelas dalam Lukas 16 ayat 21. Dikatakan di sana, Lazarus, seorang yang miskin itu, ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi perhatikan, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Saudara-saudara, bisakah kita membayangkan peristiwa itu terjadi? Apa perasaan saudara-saudara ketika sedang makan lalu ada orang dengan borok makan remah-remah yang jatuh dari sebuah meja makan? Tegakah kita masih tetap menyantap makanan kita sementara mata kita melihat orang yang terluka dan mungkin bau sedang ada di depan mata kita? Di dalam bacaan kita,
Orang kaya itu dengan jubah ungu dan kain halus tetap menikmati makanannya, tidak peduli pada Lazarus yang dijilati boroknya oleh anjing-anjing. Saudara-saudaraku, persoalannya bukan sekadar adanya jurang yang lebar antara orang yang kaya, yang digambarkan dengan jubahnya, dengan pakaiannya, dengan makanannya, dengan Lazarus yang miskin, yang digambarkan mencari remah-remah yang jatuh dengan tubuh penuh borok. Saudara-saudara, jurang sosial selalu ada dalam kehidupan kita. Perbedaan antara yang kaya dan yang miskin selalu ada dalam kehidupan ini. Tugas kita sebagai orang percaya bukanlah demi keadilan memaksa, bahkan merampas milik si kaya untuk dibagikan kepada mereka yang miskin demi keadilan. Bukan. Keadilan bukan berarti sama rata. Tugas kita sebagai orang percaya adalah mendorong diri kita, mendorong setiap orang untuk memiliki hati yang peduli. Dengan hati yang peduli inilah, saudara-saudara, keadilan bukanlah sebuah mimpi. Keadilan bisa ditegakkan di bumi ini dalam perbedaan sekalipun, karena orang-orangnya punya hati yang peduli. Martin Luther King pernah mengatakan begini, jika saja semua orang di dunia ini hidup sesuai kebutuhan, need, maka apa yang Tuhan ciptakan sudah lebih dari cukup. Tetapi kalau saat ini ada banyak orang hidup berkekurangan dan sedikit orang hidup berkelimpahan, itu karena manusia selalu hidup dengan sikap rakus, need, dan greed. Kelihatannya mirip tetapi berbeda sekali. Bukankah dalam hidup tanpa hati yang peduli karena egoisme yang semakin menyeruak, sulit bagi kita untuk membedakan manakah yang menjadi kebutuhan dan keinginan, bahkan kerakusan. Akibatnya orang selalu saja merasa kurang sekalipun ia berkelimpahan. Orang hanya peduli pada dirinya sendiri karena merasa apa yang dimilikinya masih kurang, tanpa melihat betapa banyak orang di sekitar kita yang menjerit karena untuk makan saja mereka tidak punya sesuatu yang bisa dimasak. Disinilah kita menemukan gema kritik Nabi Amos dalam Amos 6 ayat 1a yang menyatakan, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Sion. Celakalah orang yang merasa aman dan merasa tentram. Saudaraku, apa sih yang dicari manusia dalam hidup ini? Seringkali yang dicari adalah rasa aman dan tentram. Manusia memburu kenyamanan dan seringkali kenyamanan ini membutakan manusia sehingga ia tidak peduli pada sesamanya. Itu sebabnya kemudian manusia berbondong-bondong membangun benteng, tembok tinggi untuk memberikan rasa aman dan tentram buat dirinya, bukan buat orang lain. Namun benarkah ada rasa aman dan tentram di tengah-tengah, di balik tembok yang tinggi yang kita bangun? Sementara penindasan, jerit tangis orang-orang yang begitu masif terdengar di sekitar kita. Benarkah ada rasa aman dan tentram ketika kita orang-orang berpunya hanya peduli dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan mereka yang sekarat dan tanpa daya? Saudara-saudara, yang seringkali kemudian terjadi adalah hadirnya rasa aman dan tentram yang palsu, yang membuai kita dengan cara berpikir yang penting saya menikmati hidup saya, yang penting saya enjoy. Justru karena itu Amos mengkritik dengan keras perilaku umat Israel yang kehilangan hati yang peduli, yang hanya mencari rasa aman dan nyaman,
Padahal di depan matanya sesamanya menjerit, penuh penderitaan. Saudaraku, firman Allah hari ini mengingatkan kita kembali bahwa hidup adalah untuk berbagi. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan banyak hal yang melebihi kebutuhan kita. Untuk apa? Untuk berbagi. Dan berbagi bukan menurut ukuran yang memberi, tetapi ukuran yang diberi. Kebutuhan merekalah yang perlu kita perhatikan, dan disitulah letak mengapa kita perlu punya hati yang peduli. Panggilan berbagi ini dinyatakan dengan sangat indah oleh seorang yang bernama Albert Nolan. Albert Nolan menulis begini: berbagi adalah nilai utama Injil. Berbagi adalah wujud cinta kasih, belas kasih, dan keadilan. Jika Anda tetap tidak peduli pada kebutuhan kaum miskin dan yang membutuhkan, serta menolak untuk membagikan apa yang Anda miliki kepada mereka, Anda belum mengasihi sesama Anda dan mempraktikkan keadilan. Dan pastinya, begitu kata Nolan, Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda memiliki belas kasih. Saudara-saudara, bukankah karya keselamatan di dalam Yesus Kristus diberikan karena hati Bapa yang penuh dengan belas kasih? Ia peduli karena hatinya penuh dengan belas kasih. Dan bukankah itu berarti sebagai orang-orang percaya kita dipanggil untuk memiliki hati yang berbelas kasih hingga kita peduli pada sesama kita? Saudara-saudara, kehidupan belum tentu semakin baik. Kehidupan bisa semakin buruk di tengah-tengah situasi resesi dampak dari pandemi. Harga BBM yang naik diikuti dengan harga-harga bahan makanan dan lain sebagainya. Kehidupan belum tentu menjadi semakin baik. Bahkan sebaliknya, kehidupan bisa semakin memburuk. Dan disinilah kita perlu memiliki hati yang peduli. Kepedulian perlu terus dipupuk dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak kita, dalam hidup umat Tuhan di gereja kita. Dan ia dapat dimulai dari hal yang sederhana, dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti tema ibadah kita minggu lalu. Memulai perkara-perkara yang baik dari yang kecil. Rasanya saudara-saudara, pada bagian ini mungkin kita mengatakan, oh, ini sudah banyak dilakukan oleh gereja kami. Benar, saudara-saudara. Kita perlu bersyukur karena ada banyak gereja Tuhan yang melakukan aksi-aksi peduli. Itu sesuatu yang baik. Kegiatan ini perlu diperbanyak, melibatkan sebanyak mungkin anggota jemaat kita, khususnya anak-anak kita. Anak-anak yang ditumbuhkan di tengah-tengah dunia yang seringkali hanya peduli pada dirinya sendiri. Anak-anak yang seringkali mata hatinya hanya tertuju pada seperangkat alat gadgetnya. Kita semua perlu memiliki hati yang penuh dengan kepedulian. Dan itu dimulai dari berbagi, dari hal yang sederhana. Kita mendorong setiap orang yang kita jumpai, ayo kita berbagi. Saya tahu saudara-saudara ada keluarga yang seringkali merayakan ulang tahun anak-anaknya di panti asuhan. Saya tahu saudara-saudara ada keluarga yang setiap momen tertentu mengumpulkan barang-barang bekas punya anaknya, baik itu mainan, baju, dan lain sebagainya, dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Itu sesuatu yang baik. Dengan berbagi, saudara-saudara, hidup bersama di bumi ini akan menjadi semakin baik bagi semua kita. Bukan karena kita punya harta yang banyak, tetapi karena kita punya cinta yang ditandai dengan hati yang peduli. Semoga hati kita penuh dengan kepedulian
Tuhan mencintai kita semua. Amin.